ya dinisbatkan kepada selain kepada selain Allah, tetapi dengan makna apa? Dengan makna tadi itu, yaitu taswirus surah. Taswirus surah di sini maksudnya membentuk sebuah gambar, iftira'ul kadhibi, atau membuat atau melakukan sebuah kebohongan. Yang ketiga, takdir dengan makna menentukan. Maka kata khalq dengan salah satu dari tiga makna ini, ya, ini bisa dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini paling atas ya, saya paling ke atas kan biar kelihatan. Fayasihu ayyudhafa ila al-ibad. Ini sudah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqi Musa, dan Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman tentang hak Musa, wa idh takhluqu minat tini kahay'atit tayr. Wa idh takhluqu. Nah, ini berkaitan bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Takhluq ini katanya kan, takhluq ini dari kata khalaqa juga, khalaqa yakhluqu. Nah, kalau kamu berarti takhluqu, kalau dia yakhluqu. Nah, ini kamu makanya takhluqu. Ya. Jadi wa idz takhluqu di sini bukan dan ketika engkau wahai Isa menciptakan. Jadi kayak gitu, enggak kayak gitu. Kenapa, Pak? Jadi di sini ketika dibilang wa idz takhluqu tidak bermakna dan ketika engkau ya menciptakan. Bukan kayak gitu maknanya. Tetapi apa di sini? Makna wa idz takhluqu dan ketika engkau membuat sebuah bentuk, sebuah gambar. Nah, ini maknanya. Minat ini dari tanah, kahay'atit tayr, seperti bentuknya burung. Jadi, dan ketika engkau membentuk sebuah gambar, sebuah bentuk ya, dari dari subhanallah, dari tanah, kahay'atit tayr, ya, dengan seperti bentuk burung. Jadi yang terjadi pada waktu itu apa? Jadi ya Nabi Isa alaihissalam, secara singkat ya, beliau itu membentuk dari tanah kayak seekor burung begitu ya. Habis itu ya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ya, burung ini hidup begitu ya. Ya, hidup menjadi burung beneran, kemudian dia terbang. Ya, ini sebagai bukti kebenaran, ya, yaitu sebagai mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam bahwa beliau ini adalah seorang nabi Allah Ta'ala. Jadi itu maknanya. Dan ayat ini tidak bermakna bahwasanya Nabi Isa alaihi salam beliau menciptakan burung. Ya, tidak seperti itu. Makanya di sini disebutkan sama Syekh kan, fa inna ma'na takhluqu, maka sesungguhnya makna takhluqu dalam ayat ini, wa iz takhluqu ya. Huna dalam ayat ini maknanya adalah ta'malu suratan, yaitu engkau
membuat sebuah gambar. Ya, engkau membuat sebuah gambar, membuat sebuah bentuk. Laisa ma'nahu tubrizut tayrah minal adami ilal wujud. Dan ini tidak bermakna ya bahwasanya engkau ayat ini tidak bermakna dan ketika engkau menciptakan burung dari tidak ada menjadi ada. Nah, bukan kayak gitu. Ya, karena takhluk di sini maknanya itu adalah membentuk sebuah gambar. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, dan demikian juga firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka di sini fatabarakallah, maka Allah Ta'ala yang Maha Suci, ahsanul khaliqin. Ya, Allah Ta'ala di sini tidak bermakna, ayat ini tidak bermakna bahwa Allah Ta'ala itu adalah pencipta yang paling baik. Dengan makna bahwasanya banyak pencipta di dunia ini, tetapi yang pencipta yang paling baik itu adalah Allah Ta'ala. Jadi tidak bermakna seperti ini. Ya, kita baca langsung aja dari kitab. Makna al-khalqi fi hadhil ayah. Makna al-khalq dalam ayat ini, at-taqdir adalah takdir, yaitu menentukan. Laisal khalqu bima'na al-ibraz, laisal khalqa bima'na al-ibraz min al-'adami ila al-wujud. Kata al-khalq, al-khaliqin di sini ini tidak bermakna yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Seperti yang saya bilang tadi, ayat ini tidak bermakna bahwa Allah Ta'ala itu bahwasanya pencipta itu banyak gitu ya. Dan Allah Ta'ala itu adalah pencipta yang paling bagus, yang paling baik. Nah, tidak ada bukan kayak gitu maknanya. Innama ma'nal ayati, tetapi makna ayatnya Allahu ahsanul muqaddirin, bahwasanya Allah Ta'ala adalah orang yang paling astagfirullah. Tetapi makna ayat ini adalah Allah Ta'ala adalah zat yang paling paling sempurna ketentuannya. Paling sempurna ketentuannya. Dan nanti akan dijelaskan tentang masalah ini. Karena kadang kita kan ini ya merancang sesuatu lah, kita bilang merancang ya. Kalau Allah Ta'ala itu kita tidak bilang merancang. Nah, kemudian kalau kita kan bilang kita bilang skenario itu untuk kita manusia, kita bilang skenario. Tapi kalau Allah Ta'ala kita tidak bilang skenario bagi Allah Ta'ala. Jadi kita bilang Allah Ta'ala mentakdirkan, menentukan. Nah, kayak gitu ya, dipahami itu. Jadi kalau kita ini merancang sesuatu, itu kan terkadang rancangan kita ya terlaksana dan kadang juga tidak terlaksana. Ya, sedangkan kalau Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu untuk terjadi, pasti sesuatu itu akan terjadi dan tidak akan gagal, gitu ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa takhluquna ifka. Takhluquna ifka ini, wa takhluquna ini bukan dan berkalian menciptakan ifkan, kebohongan, bukan begitu. Tetapi apa, kalian membuat-buat sebuah kebohongan.
Ini maknanya. Nasaba ilal musyrikina, beliau menisbatkan kepada orang-orang musyrik khalqal ifki iftira'ahu, ya, yaitu membuat-buat sebuah kebohongan. Laisa ma'nahu, ayat ini tidak bermakna annahum yakhluqunal ifka, bahwasanya mereka itu menciptakan kebohongan bima'nal ibrazi minal adami ilal wujud, ya, dengan makna menampakkan, memunculkan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kata khalaqa dengan makna-makna yang telah disebutkan ini, itu ya bisa saja disandarkan kepada makhluk. Nah, wa wurudul khalqi bi ma'na taqdiri ma'rufun 'indal arabil qudama. Dan datangnya kata al-khalq dengan makna takdir ini, ya khalaqa dengan makna takdir, ini sudah terkenal di kalangan orang-orang Arab terdahulu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita bahasa Arab itu kita melihatnya kemana? Ya, melihatnya kepada orang Arab terdahulu, bukan orang-orang Arab sekarang. Kalau orang Arab sekarang itu, ya maksudnya ya secara kenyataan banyak di antara mereka itu yang tidak paham bahasa Arab. Ya, orang Arab sekarang itu banyak yang nggak paham bahasa Arab. Nah, gimana itu? Ya beneran kayak gitu. Jadi terkadang kalau kita berbicara bahasa Arab dengan mereka, dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, banyak di antara mereka itu yang tidak paham. Banyak di antara mereka yang tidak paham. Ya beda ya kalau maksudnya kalau kayak syekh-syekh, kemudian ya untungnya sudah berpendidikan di sana, ya ngerti toh. Yang maksudnya kalau orang-orang awam itu banyak di antara mereka yang tidak ngerti bahasa Arab fusha. Jadi kayak gitu. Kemudian makanya di sini dalam masalah dalam masalah ini, ya, dalam masalah kita mengambil hujjah dalam bahasa Arab, itu kembali kepada perkataan para ulama terdahulu. Ya, kembali kepada perkataan ulama terdahulu, bukan terdahulu pada orang-orang Arab terdahulu. Karena ya itu kan orang-orang terdahulu itu bahasanya betul-betul saliki namanya. Saliki itu fasih ya. Jadi mereka tuh enggak waktu itu belum ada ilmu nahwu, belum ada ilmu sharaf, tapi memang bahasa Arabnya bagus. Jadilah. Sebenarnya ini ada pembahasan sendiri itu. Qala ba'du syu'ara, ya, sebagian ahli syair mengatakan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Wala anta, ini sebagian syair ya memuji, ya sebagian syair di sini memuji seseorang. Ya, bilangnya apa? Wala anta tafri, sungguh engkau melaksanakan ma khalaqta, sesuatu yang kamu rencanakan. Nah, ini khalaqta di sini apa? Bukan bermakna kamu dengan makna kamu ciptakan, bukan. Sungguh engkau telah melaksanakan apa yang kamu rencanakan. Bukan apa yang kamu ciptakan, bukan. Ba'dul qaumi yakhluqu tsumma la yafri. Sedangkan sebagian kaum, sebagian orang
Mereka itu yang merencanakan sesuatu, summa la yafli, kemudian mereka itu tidak melakukannya. Yaqulu syairu limamduhihi, syair tersebut mengatakan kepada seseorang yang ia puji, anta tuqaddir summa tunaffir. Kalau kamu ini, ya kamu ini merancang ya, sesuatu, kemudian kamu mau melaksanakan rancangan itu. Wa ba'dun ghairuka, dan sedangkan sebagian selain kamu yuqaddir, ya dia merancang tetapi tsumma la yunaffidh, kemudian dia tidak melakukannya. Itu ya. Nah, ini tinggal dikit lagi insyaallah kita hatamkan ini. Tanggung kalau nggak dihatamkan. Nanti yang sudah hafal kitabnya setoran dapat hadiah nanti. Nah, kamimbabi ingkaril munkari, dan ini sudah selesai ya. Jadi pembahasan tentang 3 golongan sesat tadi itu, yaitu Wahabi yang didahului dengan Wahabi, kemudian setelah itu diikuti dengan Hizbut Ikhwan, setelah itu pembahasan berikutnya tentang Hizbut Tahrir. Ini sudah selesai. Nah, sekarang ini nasihat umum dari guru kita ya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Kata beliau, fa mim babi ingkaril munkar, maka dari pintu mengingkari kemungkaran, alladzi faradahu Allahu 'alal muslimin, yang Allah taala wajibkan atas setiap orang muslim. Jadi kita ya mempunyai kewajiban dalam agama Islam untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Alasannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikarenakan kalian itu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintah kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Dan ingkarul mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah secara hukum ini fardu kifayah. Ya, hukum itu fardu kifayah. Dia itu merupakan sebuah kewajiban. Yang sifatnya fardu kifayah. Makanya oleh karena itu jika di suatu daerah semua orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Bahkan disebutkan ya bahwasanya apabila ada seorang yang alim, dia itu tidak melakukan nahi mungkar, maka tanzilu alaihi la'anat, akan turun kepadanya laknat-laknat. Oleh karena itu ketika kita belajar ilmu agama, kita belajar ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi di samping kita mempunyai kewajiban untuk belajar, ya kita wajib untuk belajar. Demikian juga kita punya kewajiban untuk mengajar. Kayak gitu. Jadi kita wajib belajar ilmu agama yang daruri. Ya demikian juga kita wajib untuk mengajarkan ilmu agama tersebut. Jadi belajar itu wajib, ngajar juga wajib. Ya, makanya di sini hendaklah kita
istiqamah dalam dua hal ini. Ya, belajar, mengajar, ya jelas juga mengamalkan. Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Dari masalah bab ingkar dan bab nahi mungkar ini, yajibul ingkaru ala haula, maka wajib ya untuk mengingkari golongan-golongan tersebut. Wa tahdzirun nasi minhum, dan wajib juga memperingatkan masyarakat dari kesesatan mereka. Wa min kulli firqatin khalafat ma daraja alaihil muslimun, dan demikian juga wajib kita memperingatkan masyarakat dari setiap golongan yang menyalahi perkara yang ditempuh oleh orang-orang Islam. Dan ini loh jalannya umat Islam. Nah, ini loh jalannya umat Islam. Kemudian ada yang menyalahi jalan tersebut, maka kita wajib melakukan tahdzir. Min ayyamis sahabati ila hadzal asr, dari masa-masa sahabat sampai masa ini. Wahum jumhurul ummah, dan mereka itu adalah mayoritas umat Islam. Jadi setiap kelompok yang menyalahi jumhur umat Islam, maka wajib ya bagi kita untuk memperingatkan masyarakat dari kelompok tersebut agar mereka itu tidak terpengaruh dengan golongan menyimpang ini. Wa haula isyadzuna syaratimu qalilatun, dan orang-orang yang menyempal tersebut syaratimu qalilah, mereka itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Bi'atibari kasrati ahli sunnati, dibandingkan dengan banyaknya kaum ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi memang ya kelompok-kelompok di luar ahli sunnah itu banyak. Tetapi perlu diingat bahwasanya mereka itu hakikatnya kalau dari segi jumlah sangat sedikit sekali. Apa sedikit sekali kayak apa? Kayak upil. Ini sedikit sekali mereka itu. Ya cuma memang apa coba? Ya dibandingkan dengan ahli sunnah mereka sangat sedikit sekali ya. Cuma memang mereka apa? Mereka bikin rame sedikit tapi ribut. Nah itu yang terjadi pada mereka. Jadi sedikit tapi ribut. Jadi seperti itu. Bentar ya, ramai ini. Bentar, ada ramai. Kok cium di sini? Oh, di mobil sampah. Jadi pada hakikatnya itu mereka sangat sedikit sekali jumlahnya dibandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Waqad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'ati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat untuk menetapi al-jamaah. Ya, beliau telah berwasiat kepada umatnya untuk terus bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ini sabdanya, alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah kalian dengan al jamaah, wa iyyakum wal furqata, dan hati-hatilah kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena sesungguhnya setan itu bersama satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia dari dua orang lebih menjauh. Faman arada buhbuhatal jannah, dan barang siapa yang menginginkan, faman arada buhbuhatal jannah, dan barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia itu menetapi al-jamaah. Falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Rawahu Tirmidzi fi jami'ihi, al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab jami'-nya. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya. Wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah meriwayatkannya, wa ghairuhum, dan selainnya. Jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita ya agar kita ini Rasulullah berpesan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan al-jamaah, dan beliau memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terpecah belah ya, mengikuti kelompok-kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya gini ya, setan itu begini, kalau ada sekelompok kambing banyak begitu ya, mereka terus bareng, sekelompok kijang lah, hewan kijang itu, mereka kalau bareng terus gitu ya, seandainya ada satu serigala, dia itu tidak akan berani nyerang serombongan kambing itu. Ya, tidak akan berani mereka nyerang serombongan kambing itu. Nah, artinya nanti kalau dikeroyok ya kalah juga itu serigala walaupun serigala. Ya, tetapi yang diincar oleh serigala itu apa? Yaitu kambing yang keluar dari rombongan. Ya, jadi kambing yang keluar dari rombongan. Jadi rombongannya ke kanan, ini satu kambing sendirian ke kiri. Maka yang diincar oleh serigala itu yang kiri ini, yang ke kiri ini, yang nyempal sendiri. Nah, ini perumpamaan dari Rasulullah ya, bahwasanya kita ini hendaknya selalu bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan jalan sendiri, jangan nyempal. Karena kalau nyempal itu akan lebih berpotensi ya untuk dimakan serigala. Kemudian summa nasihatuna lihaula'il firaqis salas. Kemudian nasihat kami terhadap tiga golongan tersebut, an yata'allamu ilmuddin, hendaklah mereka belajar ilmu agama, min afwahi ahli sunnati, dari mulut orang ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ya belajar ilmu agama itu dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau mau tahu kebenaran ya belajar dari kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Laisa min muallafati Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan belajar dari karangan Muhammad bin Abdul Wahhab yang pendiri Wahabi. Ya, kalau belajar ilmu ahli sunnah ya dari belajar ilmu agama ya dari kitab ahli sunnah wal jamaah, bukan dari golongan Wahabi.
Kemudian wala min muallafati Taqiyuddin An-Nabhani, dan juga bukan dari karangan-karangan Taqiyuddin An-Nabhani. Ini lagi lompat ya. Wala min muallafati Sayyidi Qutbin, dan bukan dari karangan Sayyid Qutb. Itu pendiri bukan pendiri golongan Hizbul Ikhwan yang nyempal. Wala min muallafati Taqiyuddin An-Nabhani, dan bukan dari karangan-karangan Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Bal ayaqra'u ala ahli ilmi, hendaklah mereka membaca atas orang-orang yang berilmu. Kutubal ulama ilmu atabarati, kitab-kitab para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Ke kitabil musamma khalqu af'alil ibad, seperti kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Ini karangannya Imam Al-Bukhari. Wa kitab Abi Ja'far At-Tahawi, dan juga kitab Abi Ja'far At-Tahawi yang al-musamma bil aqidah At-Tahawiyah, dengan akidah At-Tahawiyah. Wa kitab Tafsiril Asma'i was Sifat, dan demikian juga kitab Tafsir Al-Asma' was Sifat lil Imam Abu Mansur, ya karangan Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi. Fa in takhallaitum an aqaidikum, maka jika kalian, jadi gini ya, penting di sini. Penting di sini, kitab yang kita pelajari itu kitab yang benar, itu penting. Kemudian yang ngajar kita itu juga orang benar. Nah, ini penting juga. Jadi kitabnya benar, yang ngajar juga benar. Jangan sampai kitabnya benar tapi yang ngajar tidak benar. Itu juga bisa salah-salah nanti. Jadi kayak gitu. Jadi yang ngajar benar, kitabnya juga benar. Ya, karena di Wahabi itu mereka juga mengajarkan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, jadi numpang nama mereka. Ya, karena memang Al-Aqidah At-Tahawiyah di sini kitab yang sangat terkenal. Tetapi apa? Ya penjelasannya seperti keyakinan mereka. Ya, jadi menjelaskan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tunggu aja. Jadi seperti itu. Mereka itu yang gayanya yang menjelaskan kira akidah Tahawiyah juga begitu. Tapi yo salah-salah. Subhanallah. Fa in takhallaitum man aqaidikum, jika kalian meninggalkan keyakinan kalian, wa akhadhtum bi hadhil aqaidi, dan kalian mengambil keyakinan ini, wa tasyahhadtum, dan kalian mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, kembali ke Islam, ihtadaitum, maka kalian mendapatkan petunjuk. Wa ilallahi tarji'ul umur, semua perkara itu dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihil ma'al wan nusyur, dan nanti semuanya akan kembali kepada akhirat dan dikumpulkan di sana nanti semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Jadi ini ya, dengan ini alhamdulillah ya kita sudah selesai gitu ya membahas kitab ini yang kedua kalinya. Ya, ini kita sudah bahas yang dua kalinya. Ya, semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menjaga keyakinan kita dari hal-hal yang merusaknya. Kita bisa
menjaga Islam kita, iman kita hingga kita meninggal, serta bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Jadi begini ya, ketika kita belajar ini resep caranya. Ya, ketika kita belajar, yang kita pikirkan itu adalah saya akan mengajarkan kitab ini juga. Seperti itu. Jadi saya sekarang belajar dan saya nanti akan mengajarkan kitab ini juga. Ketika kita mempunyai pikiran seperti itu, bahwasanya saya itu mau belajar di kitab ini, demikian juga saya mau mengajar kitab ini, maka ketika kita belajar, itu kita akan lebih teliti, kita akan lebih fokus untuk memahami isi kitab tersebut per kata. Di per kata kita akan memahaminya. Kenapa? Karena nanti saya akan mengajarkannya. Saya akan mengajarkan kitab ini kepada orang lain. Nah, kan begitu. Jadi saya harus paham betul dan harus tahu bagaimana cara menjelaskannya. Nah, makanya di sini setiap kita belajar, kita itu pikirkan bahwasanya ilmu ini bukan hanya untuk kita, tetapi kita juga sekarang kita belajar, tapi nantinya kita akan juga mengajarkan kitab ini. Nah, begitu. Baik, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Untuk pertemuan selanjutnya belum tahu ya kita pakai kitab apa. Kita lihat nanti. Barangkali saya terpikir sebuah kitab yaitu kitab yang membahas tentang Al-Asma'ul Husna, Al-Maqsidul Asna fi Tafsiri Al-Asma'il Husna. Kitab ya kecil juga yang membahas tentang makna-makna nama-nama Allah Ta'ala. Ar-Rahim, apa maknanya Ar-Rahman, apa maknanya Ar-Ra'uf, apa maknanya Al-Latif, apa maknanya Al-Asmaul Husna itu yang 99. Saya terpikir kitab itu. Tapi ya kita lihat nanti lah. Jika teman-teman ada yang bertanyakan, bersilakan. Oh iya, untuk Ustaz Fudri, beliau hari ini berhalangan, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Tidak bisa bergabung lagi dengan kita mengisi kajian pada hari ini. Insya Allah Ta'ala besok tidak bisa. Untuk besok saya kemungkinan nggak bisa karena ada acara di luar kota. Insya Allah. Tapi kalau ada yang mau tanya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.